Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi sama aku Endah. Hari ini aku mau buat video review tentang drama series yang baru aja aku tonton. Kalian tahu kan series yang terbaru yaitu 25-21? Apa ada yang udah nonton atau belum nonton? Jadi drama ini adalah drama yang dikeluarkan oleh TVN yang berjumlah 16 episode, di mana pemeran utamanya adalah Nam Jo Hyuk sebagai Baek Jin dan pemeran utama perempuannya adalah Kim Tae Ri sebagai Nahedo. Kenapa sih kok aku tertarik banget untuk membahas atau mereview series ini? Karena series ini tuh adalah series yang di tahun 2002 ini tuh berhasil bikin aku nangis gitu. Kadang tuh aku setiap nonton series tuh nggak sampai senangis ini gitu, kayak kok bisa ya series ini tuh bikin aku sampai sebawang itu gitu, semenye-menye itu, semelankolis itu gitu. Nah, karena ternyata di drama ini tuh ada banyak sekali yang bikin aku itu tertarik gitu dan sangat relate dengan kehidupan. Jadi ya gitu deh, jadi kayak gampang banget menye-menyenya. Nah, jadi di video ini aku mau bahas insight-insight atau pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari series ini. Jadi kan kalau nonton itu nggak cuma nonton doang gitu ya, lihat yang romantis-romantisnya doang, lihat yang ke Korea-Koreaan doang atau opa-opa doang gitu. Tapi setiap nonton tuh aku selalu ambil kayak insight atau pelajaran yang bisa aku terapin di kehidupan gitu. Nah, apa aja insightnya? Yuk kita mulai. Aku melihat semangatnya Nahedo di drama ini. Jadi diceritakan kan Nahedo ini adalah seorang siswi SMA yang dia itu sangat tertarik dengan anggar. Dia di sekolahnya juga ikut klub anggar atau kalau kita tuh namanya eskul anggar gitu ya. Nah, terus dia itu ternyata sangat mengidolakan salah satu atlet perempuan yang bernama Ko Yurim, di mana Ko Yurim ini tuh terkenal dengan kepiawannya setiap kali ada istilahnya tuh ada lomba olahraga gitu ya, ada festival olahraga, pasti Ko Yurim tuh selalu menjadi juara dan mendapatkan medali emas. Nah, si Nahedo ini tuh sangat ngefans banget istilahnya, kayak Ko Yurim tuh idola dia banget gitu. Nah, terus ternyata waktu itu di Korea itu ada yang namanya krisis IMF gitu ya, dimana pendanaan negara itu berkurang juga, sehingga akhirnya terkena imbas bahwa klub anggarnya Nahedo ini tutup. Karena klub anggar itu termasuk klub yang mengeluarkan biaya mahal gitu pada saat itu. Nah, Nahedo tuh kan gak mau berhenti main anggar kan. Akhirnya salah satu cara supaya dia bisa tetap main anggar itu adalah dengan dia pindah sekolah. Dia pun akhirnya pindah sekolah ke sekolahnya Ko Yurim. Sebetulnya Nahedo ini tuh gak didukung sama ibunya gitu ya untuk main anggar. Gak ada yang menyemangati dia gitu. Tapi dengan semangatnya itu ya, karena dia tuh punya prinsip kayak gini, aku tuh akan tetap ngelakuin apa yang aku suka, aku gak peduli kalau misalnya orang lain gak muji aku gitu ya, termasuk orang tua aku sendiri gak dukung aku, tapi selama kegiatan itu adalah kegiatan yang aku sukai, aku akan tetap melakukannya selama kegiatan itu mengasyikkan gitu. Jadi ya dia nggak peduli walaupun dia nggak didukung sama orang lain, sama pelatihnya gitu ya, sama orang tuanya, dia tetap suka sama anggar itu, sehingga akhirnya dia bisa masuk ke sekolahnya Ko Yurim. Dan ternyata selama ini gitu ya, sebelum Nahedo ini masuk ke sekolahnya Ko Yurim, Nahedo tuh sampai menyempatkan satu hari di satu minggunya, yaitu hari Sabtu, untuk main ke sekolahnya Ko Yurim, untuk mengintip di balik jendela tentang gimana sih Ko Yurim itu kalau lagi latihan. Jadi setiap kali Ko Yurim latihan, dia tuh selalu ada. Nahedo sangat mengenali lawan mainnya. Jadi waktu itu kan Nahedo pernah tanding gitu ya, tanding anggar sama atlet lain gitu. Terus dia itu kayak sengaja membuat dirinya itu kalah sampai 5 kali. Sampai pelatihnya itu kayak, ayo dong, kerahin kemampuan kamu Nahedo, seperti kamu latihan. Kamu tuh gimana sih? Kok kamu gak becus sih ngalahin dia? Kok kamu gak bisa menghindar gitu? Nah, terus si pelatihnya tuh diam, wah jangan-jangan gitu. Dan ternyata bener, Nahedo tuh sengaja bikin dirinya sendiri kalah karena dia tuh lagi membaca gerak-gerik si lawan mainnya ini. Cara mainnya tuh gimana sih, keahliannya gimana sih, kelemahannya tuh di mana sih, kayak gitu. Jadi pas udah 5 kali dia kalah, pas ke-6 kalinya Nahedo gak ngebiarin dirinya itu kalah. Jadi dia tuh tipikal orang yang sangat mengamati gitu loh, karena mungkin belajar dari pas dia ngamatin si Ko Yurim juga, sampai akhirnya ada momen dimana dia itu bisa tanding berdua lawan Ko Yurim, karena itu merupakan impian dia, dan Nahedo di situ bisa ngalahin Ko Yurim. Kenapa? Karena Nahedo udah hafal sama gerakannya Ko Yurim, karena Nahedo itu sangat mengenal Ko Yurim ketika dia masih mengidolakan Ko Yurim.
Jadi menurut aku dari kemampuan Nahedo untuk membaca lawan mainnya ini tuh merupakan salah satu cara dia untuk berpikir strategis gitu. Jadi dia tuh bukan membiarkan dirinya kalah, tapi dia membiarkan dirinya itu untuk membaca situasi terlebih dahulu. Nahedo juga pandai mengelola emosinya. Jadi kan ada momen dimana waktu itu Nahedo kan udah menang ngalahin Koyurim. Terus dia dapat medali emas kan. Terus Koyurim medali perak. Nah pada saat itu kan Koyurim nggak terima ya tentang kekalahannya. Sampai mereka tuh ribut. Sampai keributan mereka itu masuk pers, masuk berita pada waktu itu. Karena Korea zaman dulu kan nggak ada medsos ya, ceritanya cuman kayak ada wartawan aja sama berita gitu ya. Sampai di situ tuh Nahedo saking marahnya gitu ya. Padahal dia nggak ngerasa curang, nggak ngerasa apa, dia ngelepasin medali emasnya itu dan bilang, medali emas aku udah kehilangan kehormatannya karena kamu Koyurim gitu. Terus akhirnya dia balik, dia menghilang, dia nggak ngaktifin handphonenya, dia sudah dihubungi sama mamanya gitu ya. Dan dia itu berhasil ditemui sama Becky Jin. Dan pada saat itu tuh Becky Jin tuh kayak, Nahedo kamu tuh bersikap dewasa dong gitu, jangan kayak anak kecil. Kalau kalah kamu harus menerima. Terus Nahedo kan nggak ngerasa dia itu curang, nggak ngerasa dia itu berbuat salah gitu kan. Akhirnya dia ngambil kayak tongkat main anggarnya itu, terus dia kasih ke Becky Jin, terus dia memperagakan apa yang terjadi ketika dia melawan Koyurim pas di pertandingan tadi. Terus Nahedo tuh bilang gini, kalau kamu pemain anggarnya sendiri, kamu pasti tahu kan, kamu pasti ngerasain siapa yang gerakannya itu lebih cepat. Kamu pasti ngerasain karena kamu pemegang kendalinya gitu. Jadi dalam kondisi yang menurut aku seharusnya marahnya tuh deep banget ya, tapi Nahedo itu bisa menjelaskan duduk masalahnya itu dengan sangat detail gitu kepada Becky Jin sampai Becky Jin itu ngerti gitu. Padahal di umur segitu, di umur remaja yang masih anak SMA kan biasanya emosinya harusnya menggebu-gebu gitu, terus kayak egois gitu. Tapi kalau Nahedo tuh menurut aku kontrol emosinya tuh udah baik gitu loh. Ya kalau memang gak berbuat salah ya ngapain harus ngaku salah gitu. Terus ya dari penjelasan itu akhirnya Becky Jin kan berjuang gitu kan, berjuang untuk nemuin wasit dari pertandingan Nahedo sama Koyurim supaya premis-premis dari wartawan yang bilang bahwa kalau Nahedo itu punya hubungan khusus lah dengan wasit luar negerinya atau disuap lah si wasitnya ini supaya Nahedo menang. Dan ternyata ketika ditemui oleh Becky Jin kan benar bahwa wasitnya itu fair, bahwa dia itu nggak disuap, terus nggak punya hubungan dekat juga sama Nahedo, dia nggak kenal. Makanya kenapa wasit anggar itu dari luar negeri kan biar nggak ada kecurangan gitu. Nahedo tetap bersikap baik kepada Koyurim walaupun tahu bahwa Koyurim ini adalah orang yang membuat dia menangis akhir-akhir ini. Tapi ternyata Koyurim sendiri adalah orang yang sangat dia sayangi lewat teman mengobrolnya. Jadi kalau di Korea tuh dulu aku nggak tahu ya itu namanya apa. Pokoknya kayak layar biru terus kamu tuh bisa mengirim chat gitu di komputer kayak chatan gitu. Kalau kita tuh kayak DM-an gitu ya namanya. Nah waktu itu tuh ada scan di mana si Nahedo ini tuh selalu menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan dia itu ke teman online-nya gitu. Nah ternyata si teman online yang selalu meresponsnya selama ini, yang selalu mendengarkan ceritanya dan menyemangatinya itu adalah Koyurim gitu. Dan si Koyurim sendiri tuh nggak tahu kalau ternyata dia itu seterbuka itu kepada Nahedo, padahal di real life-nya mereka berdua ini tuh sering banget berantem gitu. Koyurim tetap nggak menyukai Nahedo walaupun dia tahu kalau Nahedo ini adalah fans dia gitu dulunya. Nah ternyata ada hari dimana mereka itu akhirnya kan melakukan pertemuan, kita ketemu yuk, aku pengen lihat kamu gitu. Oh iya yaudah kita bawa bunga mawar warna kuning, terus kita pakai baju warna serba putih ya gitu. Pas ketemu Koyurim di situ langsung kabur, langsung kayak kaget, ternyata dia selama ini yang aku anggap kayak sahabat deket aku banget, ternyata dia gitu. Nah Nahedo di situ nggak tahu, dan ketika dia itu akhirnya tahu dari Becky Jin gitu ya kalau misalnya sahabat online itu adalah Koyurim, Nahedo juga kayak nggak bisa terima gitu. Terus akhirnya ada momen dimana Koyurim itu kan diomongin gitu sama teman sekolahnya di toilet, terus si Nahedo dengar, si Nahedo keluar dari toilet terus dia kayak ngehajar orang-orang yang menjelek-jelekan Koyurim gitu. Dan Koyurim lihat itu, terus Koyurim kayak nangis gitu, kamu tuh kenapa sih, kok kamu tetap baik sama aku kan udah jahat banget gitu sama kamu, kenapa kamu malah bersikap baik kayak gini gitu, kamu tuh bikin aku tambah malu gitu. Nah akhirnya dari situ si Nahedonya tuh bilang, aku nggak peduli kamu mau sejahat apa sama aku, kamu tuh tetap idola aku gitu. Nah akhirnya dari situ mereka itu benar-benar kayak bersahabat banget gitu. Bahkan suatu ketika Nahedo itu sangat disayang sama Koyurim ya, Nahedo itu sampai bilang,
kadang-kadang aku kangen deh dijahatin sama kamu gitu. Kamu yang kayak gini tuh kayak malah bikin aneh gitu. Jadi Koyurim yang manja ke Nahedo, yang sangat sayang ke Nahedo gitu ya, yang nempel terus ke Nahedo, justru malah kayak aneh bagi Nahedo karena dulunya Koyurim itu sangat sentimen, sangat jutek, sangat cuek, pokoknya sangat gak suka sama Nahedo gitu. Nah ternyata dari kebaikan atau sikap baiknya Nahedo ini akhirnya malah membuat persahabatan mereka tuh awet sampai akhirnya mereka menjadi sahabat yang sangat erat gitu. Yang terakhir, insight dari drama ini tuh adalah selalu ada konsekuensi dari setiap hal apapun yang kita pilih di dunia ini. Seperti konsekuensi yang diterima oleh ayahnya Baek Jin hingga akhirnya dia bangkrut gitu kan, akhirnya keluarganya berpisah, bisa tempat tinggal, mamanya di mana, Baek Jin di mana, adiknya di mana, ayahnya di mana gitu. Terus Baek Jin menjadi salah satu punggung keluarga yang harus melunasi hutang-hutang ayahnya. Drama ini tuh kayak bener-bener drama Korea bener-bener, tapi dramanya itu sangat realita banget gitu loh. Jadi nggak isinya cuma senang-senang doang, tapi kamu tuh ditunjukin gini loh hidup itu, gini loh hidup itu gitu loh, gini loh kamu kalau berjuang itu, gini loh kamu kalau terpuruk itu gitu, gini loh kamu kalau harus bangkit itu kayak gini loh gitu. Bahkan aku tuh sampai nangis ya gara-gara Koyurim itu pindah kewarganegaraan ke negara Rusia, dari Korea ke Rusia, karena dia harus melunasi hutang-hutang orang tuanya, dimana ayahnya waktu itu nggak sengaja nabrak orang lain sampai orang lain itu kecelakaan, terus harus operasi lah, bayar biaya gitu, dan Koyurim yang lunasi semuanya. Dan pilihan Baek Jin untuk menjadi reporter di luar negeri di New York itu akhirnya membuat dia itu berpisah dari Nahedo, dan pilihan Nahedo juga yang memutuskan untuk mendukung karir Baek Jin justru malah membuat hubungan mereka berdua itu renggang. Akhirnya kan di ending itu mereka nggak bersatu ya, tapi berpisah gitu. Tapi yang aku suka dari endingnya itu adalah perpisahan mereka kan awalnya kayak dipenuhi dengan berantem gitu ya, dengan saling memaki tapi nggak saling memahami gitu. Terus akhirnya mereka tuh mengulang perpisahan mereka dengan menjelaskan masing-masing duduk permasalahannya, terus mereka saling pelukan gitu, terus saling melepas dengan ikhlas juga gitu. Itu sih, kadang-kadang ending itu nggak harus selalu happy ending juga. Kadang-kadang ada ending yang tidak happy ending, namun itu adalah ending yang terbaik. Adalah beberapa insight yang aku dapat dari series 2021. Kira-kira kalau kamu punya insight yang lain, coba di kolom komentar insightnya itu apa aja. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya setiap kali aku buat video baru, kamu gak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!